Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Dewi. Gimana kabarnya hari ini Putri? Alhamdulillah sehat Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Putri. Meski tadi saya hujan-hujanan Bu. Dari berangkat tadi sampai sekolah tuh saya kehujanan Bu. Iya, deres Bu dari rumah. Ya, lumayan deras tadi Bu. Sampai saya basah kuyup tadi Bu. Bu. Oh ya Bu, untuk rencana hari ini Putri mau mau melakukan kucing ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Dengan siapa Bu? Jadi rencananya hari ini kita akan kasih coaching dengan Bu EM Bu. Berarti hari ini ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Oh, kalau begitu sebelum melakukan kucing, ada sedikit yang perlu kita bicarakan nih, Bu. Boleh, Putri? Boleh, boleh sekali Bu. Nah, nanti pada saat kucing, antara coach yaitu Putri dan kuci yaitu Bu EM, saya mau minta izin ya, Bu, untuk menjadi observer yang nantinya saya akan memantau dan saya akan menilai kegiatan dari Ibu. Nanti nanti pada saat kucing antara coach yaitu Putri dan kuci yaitu Bu Ehem, saya minta izin ya Bu untuk menjadi observer yang nantinya saya akan memantau dan akan saya nilai nih kegiatan kucing Ibu. Apakah langkah-langkah kucing Ibu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Nah, kemudian Putri juga apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang telah disampaikan kuci? Dan saya juga akan mendengar dan juga mengamati respon serta jawaban dari Kuci. Apakah jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah Coach sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum kegiatan kucing ini ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan ke Ibu. Siap ya Bu? Siap, siap Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu. Persiapan apa nih yang sudah Ibu lakukan sebelum melakukan pelaksanaan kucing ini, Bu? Jadi persiapan yang sudah saya lakukan yaitu tentunya saya sudah mengkonfirmasi dengan Bu EM yang nantinya akan hari ini kita melaksanakan coaching, dan yang kedua saya juga sudah mempelajari kembali terkait dengan alur tinta, di mana dengan alur ini saya akan menggali dengan pertanyaan berbobot terkait masalah yang sedang dihadapi Bu EM. Oh ya, Bu, berarti Ibu tadi sudah janjian sama Bu EM dan juga sudah mempelajari ulang tentang alur tirta ya, Bu. Iya Bu, betul sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kompetensi kucing apa nih yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Jadi tentunya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang present atau kehadiran penuh, yang kedua tentang fokus, mendengarkan secara fokus ya Bu ya. Terus yang ketiga yaitu atau yang selanjutnya terkait dengan menggali pertanyaan berbobot, di mana nanti dengan pertanyaan berbobot tersebut saya bisa mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh PYM. Baik, Bu. Berarti ada 3 ya, Bu. Jadi ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, Bu. Sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, Ibu mau fokus ke kompetisi mana, Bu? Untuk fokus ke kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi menggali atau mengajukan pertanyaan berbobot, karena menurut saya dengan saya memahami kompetensi tersebut saya bisa menggali apa apa yang menjadi permasalahan dari BUM, sehingga nanti pada endingnya saya akan menjadi penuntun ya, menuntun di mana BUM nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik-baik, Bu. Berarti fokus ke pertanyaan yang berbobot ya, Putri. Ya, Baik, Putri, ada pertanyaan terakhir ini, Bu. Menurut Ibu, indikator ketercapaian dari kucing ini mau seperti apa, Bu? Jadi indikator pencapaian dari kegiatan coaching ini yaitu tentunya ya Bu EM nantinya atau Koci atau Bu EM nantinya akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Bu EM, dan tentunya juga beliau mempunyai rencana aksi yang nantinya akan diterapkan ke pembelajaran berikutnya.
Baik, jadi Ibu ingin indikator ketercapaiannya, ingin coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan coaching juga memiliki rencana aksi yang harus dilaksanakan untuk solusi dari permasalahan dan untuk perbaikan ke depannya ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Putri, terima kasih atas jawabannya ya. Silakan Putri melakukan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah selesai coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Siap, siap. Iya, berarti di awal saya bicarakan tadi ya Bu, saya mau minta izin sekiranya nanti dalam pelaksanaan kucing saya hadir untuk melakukan pengamatan ya Bu. Bu. Ya, baik itu saja ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama ya, Bu ya. Sampai ketemu nanti ya, Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Selamat siang, Bu Em. Selamat siang, Putri. Bu Em, saya lihat kok akhir-akhir ini agak beda ya, terlihat murung gitu. Memang ada apa, Bu Em? Kelihatan banget ya, Bu? Iya, Bu, kelihatan banget. Bisa cerita mungkin, Bu? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya butuh teman untuk curhat. Saya ingin di coaching sebentar, karena saya punya permasalahan di dalam kelas. Oke, siap, Bu. Semoga nanti bisa saling mencerahkan ya, Bu ya. Nah, Bu, kira-kira dari pembicaraan kita siang ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran, dan saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin siswa-siswanya fokus ya, Bu, serta kondusif dalam pelajaran maupun dalam pergantian jam pelajaran ya, Bu ya? Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Nah, sekarang, Bu, situasinya seperti apa sih, Bu? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas, mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di dalam kelas, mereka pun malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut apa sih, Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Nah, kalau menurut Ibu sendiri situasi seperti apa sih Bu yang ingin Ibu inginkan itu? Yang saya inginkan itu tentunya murid bisa fokus dalam pembelajaran dan merasa senang dalam pembelajaran saya. Jadi murid bisa fokus dengan pembelajaran dan senang dengan pembelajaran yang Ibu berikan ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu sendiri apa sih yang bisa membuat keinginan Ibu itu terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh gitu Bu. Gini aja Bu. Kalau kita ini ya lihat ya dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya. Mungkin 10 itu kondisi ideal ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira Ibu berada di posisi berapa Bu? Posisi saya dalam kondisi tersebut ya mungkin mencapai di angka 6, Bu. Hmm. Menurut Ibu sendiri, apa sih Bu kekuatan dari Ibu sendiri agar bisa mencapai tujuan tersebut? Saya ini sedikitnya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Nah, terkait hambatan, Bu, yang selama ini Ibu alami ya, Bu ya. Itu kira-kira ada nggak, Bu? Atau gimana, Bu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam LPP saya nanti, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri nih Bu, kira-kira solusi terbaik ya Bu ya untuk meminimalisir hambatan tersebut apa Bu? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran saya nanti. Nah, menurut Ibu sendiri nih, rencana Ibu ke depannya itu akan seperti apa Bu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran berolahraga. Jadi intinya Ibu sudah memiliki cara ya Bu ya. Nah sekarang menurut Ibu sendiri apa sih Bu strategi yang bisa Ibu gunakan agar bisa mencapai tujuan tersebut? Ya, saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi
pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Nah, menurut Ibu sendiri nih, kriteria keberhasilan yang ingin Ibu capai itu yang seperti apa sih, Bu? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi, apa nih, Bu, alternatif atau cara yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat terapkan di kelas saya, Bu. Oh, jadi menurut Ibu sendiri nih, Bu, dari hal-hal yang ingin Ibu lakukan tadi nih, kapan ya, Bu, kira-kira bisa terrealisasi? Target saya 1 minggu, Bu. 1 minggu ya, Bu, ya? Ya, Jadi oke, Bu, sekarang mungkin nanti bisa kita lihat ya, Bu, ya. Setelah 1 minggu itu nanti Bu EM ceritakan ya, Bu, ya, kepada saya. Saya kan penasaran nih, Bu, progresnya seperti apa. oke, janji lagi ya, Bu, ya. Minggu depan saya nanti akan ceritakan update-nya. Setuju, Bu. Gini, Bu, terakhir, Bu. Menurut Ibu sendiri, siapakah sih, Bu, yang perlu dimintai tolong agar Bu EM itu dapat mencapai dari tujuan tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, wah, luar biasa sekali, Bu EM. Jadi, komitmen Ibu nantinya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Kira-kira menurut Bu EM sendiri apa nih, Bu, yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita hari ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali, Bu. Semoga rencana aksi yang Ibu eh, harapkan bisa tercapai ya, Bu, ya. Bisa berjalan juga dengan baik. Dan semoga perbincangan singkat ini dapat bermanfaat untuk Ibu. Ya, Bu, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Baik Putri, Alhamdulillah ya Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bu EM ya Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Kita sama nih Bu dengan pertanyaan sebelumnya ini Bu. Sudah siap ya Putri? Siap, Bu. Nah, pertanyaan yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi dengan Bu EM? Jadi perasaan saya setelah tadi melaksanakan coaching dengan Bu EM, yaitu saya plong, Bu. Saya lega. Karena apa? Karena Bu EM bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya juga menuntun Bu EM untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang Bu EM hadapi. Juga selain itu Bu EM juga mampu menemukan ide-ide baru sebagai alternatif dari pemecahan permasalahan yang dihadapi Bu EM. Baik, berarti intinya tadi Ibu sudah menuntun Bu EM untuk menemukan solusi dan mengeksplor ide-ide baru yang akan dikembangkan oleh Bu EM. Berarti lancar ya Bu tadi? Iya, Bu, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, di sini saya juga mencatat beberapa hal selama Ibu melakukan coaching tadi ya Bu. Untuk yang pertama, Ibu sudah mampu ya Bu untuk menerapkan alur tirta. Tadi saya sudah melihat tujuannya sudah jelas, sudah dapat mengidentifikasi, juga sudah dapat melaksanakan rencana aksi. Nah, kemudian Bu EM juga sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Tadi saya juga sudah mencatat nih Bu, Ibu Tri sudah mampu menerapkan 3 kompetensi. Tadi Ibu sudah fokus kesadaran dirinya, sudah baik. Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik. Dan Ibu juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Sehingga tadi kalau saya lihat itu, Bu AM sudah mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, baik, Bu. Oke, pertanyaan terakhir ini ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, kompetensi apa lagi Bu yang nanti bakal Ibu kembangkan ke depannya selama Ibu melakukan coaching?
Jadi kalau menurut saya sendiri, saya masih akan tetap mengembangkan terkait menanyakan pertanyaan berbobot, karena menurut saya dengan keterampilan saya menguasai tentang apa menggali pertanyaan berbobot, nantinya merupakan jembatan, Bu. Jembatan bagi saya untuk bisa menggali identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh koci, terus sehingga saya juga bisa menuntun koci untuk mencari ide-ide baru atau alternatif solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik Bu. Berarti keahlian untuk menggali pertanyaan berbobot ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Mungkin cukup sekian ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu harapkan ke depannya, Ibu bisa menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Baik, Bu, saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini dan saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi pengamat ataupun observer pada pitching hari ini. Bu, dengan senang hati. Semakin sukses ya, Bu, ke depannya. Oke, Bu, terima kasih Bu doa yang sama ya juga untuk Bu Dewi. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Putri. Waalaikumsalam Bu Dewi.